Action! Hai semuanya, jadi kali ini aku mumpung lagi staycation bareng sama Mama, Ayah, Bella, dan juga Rasya yang lagi tidur. Jadi sekarang kita mau ada sedikit deep talk sama mengingat-ingat kejadian-kejadian yang membuat kita tuh gak akan terlupakan sampai sekarang, Ya, sampai betul. tua kayaknya. Sampai ntar anak cucu kita ceritain. Enggak, kayak dia harus nonton aja deh. Oh ya, kita nonton. Gak usah diceritain Tolong yang nonton. capek. Semua anak-anak Mama, anak-anak Bella, nanti tolong nonton ya, karena ngeditnya capek. Tolong. Belum ada editor pada saat itu. Ini aja baru beli. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Hari ini bintang tamu aku adik aku sendiri, yang kebetulan nanti insya Allah bulan depan 2 bulan lagi nanti mau married. Sekarang Bulan bulan depan apa sih hitungannya. Kan Sekarang bulan September, ya akhir September. Iya, bulan depan. Ibu nggak capek, Bu? Terus sini aja. Ya, jadi Bella, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Persiapannya Sudah. sudah berapa persen? Belum selesai nanya. Oh, belum. 85 kayaknya. Asik, 85%. Yes. Untuk diriku sendiri sih. Tapi kalau untuk masalah keuangan sih mungkin tanya ke mamah ya. Enggak, maksudnya tuh di Enggak, gedungnya bercanda. udah berapa persen? Udah. Persiapannya udah. Hmm, Udah berapa? 85. 85%. Kalau mental udah 90. Agak menurun. Agak menurun. Enggak. Bercanda, enggak dong. Kan Bella kan dari kecil nih, Bella ini dari kecil itu anaknya Periang. pembangkang. Udah bangga nih periang. Anaknya tuh paling batu ya, mohon maaf ya. Paling batu Iya banget. sih, benar. Bahkan Tapi paling bener. sayang sama ibu. Paling Kayaknya disayang semua. sama mama sih lebih tepatnya. Kita anak bapak, dia anak emak gitu. Lebih tepatnya kayak Hidup gitu ibu. ya. Enggak, hidup Enggak ya? bapak. tapi cerita-cerita nih kamu ada nggak sih selama kamu tinggal sama mama nih, kan udah hampir 24 tahun ya. 24 tahun ya. Dan apa tuh kejadian-kejadian yang sekiranya itu kayak bikin kamu tuh gila, gue gak akan lupa nih kayaknya sampai tua nih gitu. Kayak bakal gue ceritain sampai anak cucu gue, anak cicit. Apa ya? Cucu. Gue jadi beneran lupa. Beneran udah lupa tambah lupa. Apa ya, cerita-cerita hidup. Karena gue baru deket sama mama tuh akhir-akhir ini. Maksudnya yang ngobrol sampai curhat sampai intim banget, kayak sampai masalah percintaan pun baru ini gitu. Baru ini. Iya, jadi sebelum-sebelumnya tuh kan kayak ngekos selesai gitu. Kayak Jadi kalau pulang datang ke masuk kamar, kamar, keluar makan, masuk kamar lagi, Iya. tidur, besok Iya, pagi kayak gitu, aktivitas. bener-bener kayak gitu. Luar biasa. Jadi kayak mungkin pada saat kuliah kali ya, udah mulai kuliah tuh udah mulai buka gitu cerita sama mama. Jadi kalau untuk itu sih kayak belum ada. Tapi yang dulu misalnya kayak kamu pas lagi belajar susah terus di di tak gitu mama tuh nggak bakal lupa tuh kayaknya sampai akhir-akhir. Aduh, kayak mungkin bagi lu mungkin kan kayak sangat dirindukan lagi gue, karena gue yang dimarahin. Gue rindu banget ketika gue ngomelin dia. Tapi gue nggak rindu ketika pas di ujian gue yang nggak boleh ngapa-ngapain. I don't know why. Ya, Jadi betul. dia yang ujian, gue yang nggak boleh nonton, nggak boleh main HP. Ya Allah, tuh gimana gue mau balesin SMS pacar gue coba pada saat itu. Tapi hal yang paling gue inget banget kalau lu tuh inget banget tuh jemput gue ke sekolah naik motor. Terus lu cerita sama gue kayak, "Dek, lu jangan boleh bilang mama ya." "Ya, kenapa?" "Ulangan matematika gue dapet 3. Terus gue kayak, ya nurut. Gue nurut gitu loh. Terus bilang sama mama gitu. Saat gue lagi ujian tuh lu tuh cepu banget. gue yang bilang ya. Iya. Gue yang bilang ke mama ya. Si Bella tuh udah selesai ujian tuh, hasilnya udah ada. Tapi kan gue nggak mencepuin dia dapat berapa kan. Gue cuma mencepuin kayak, "Ma bilang ujiannya udah keluar tuh," gitu kan. Karena gue tahu dapat dia tuh jelek pada saat itu. Jadi gue sengaja cepu aja. Like I don't know. Sebel banget.
Ya emang It's always sumpah like this, you know. Cepu males deh. Ya, emang kayak gitu, dan pengalaman teman-teman gue yang emang cuma tinggal berdua doang kayak kakak beradik tuh emang kayak gitu sih, kakak tuh menyebalkan. Tapi anak kedua tuh paling dihandalkan untuk kayak misalkan ada kerusakan apa atau apa gitu. Iya, benar. Karena sih dari mulai dia TK, gue tuh kebetulan satu TK beda SD. Nah, jadi TK sama SD gue tuh emang jadi kayak dempet gitu kan. Tahu kan Bani Saleh 3 Bekasi. Jangan lupa coba di searching kalau bisa daftar ke situ. Jadi sebelah-sebelahan tuh. Nah, terus dia tuh kan waktu itu TK, gue SD ya kan. Terus di SD gue tuh banyak jajanan depannya kan, biasa abang-abang ya kan, martabak, the crepes, terus abang-abang mainan, batagor, somai, kayak gitu lah. Sebetulnya gue lagi makan the crepes nih, gue selalu makan the crepes dan gue sampai suka the crepes sampai detik ini kayaknya gue suka gitu. Sampai SD gue tuh itu orang tuh jualan. Oh di SD lo? Iya. Oh my god. Kok kayak ketemu lagi parah. Jadi masih inget lagi gue muka abangnya sekarang. Sampai sekarang gue masih inget. Iya. Parah. Dan aneh dia tuh itu minta beliin the crepes sama gue ya kan, yang notabene kayak oh iya gue Pak ya udah kakak beliin, namanya kan kakak yang baik hati tidak sombong suka menabung kan, gue beliin lah dia the crepes sampai akhirnya dia batuk. Panas badan gue. Oh panas badannya sebatuk. Ya mungkin panas itu karena batuk kali gue. Jadi akhirnya gue diomelin. Karena lagian sih beliin adiknya, namanya gimana namanya adik minta di jeruji besi kakak mau dong bela jajanan. Iya, jadi tuh kata cuma kayak apa sih, pagar besi? Enggak, bata sampai setengah, abis itu sisanya kayak jeruji besi gitu kan. Kayak pagar gitu. I know. Jadi gimana, siapa yang gak kasihan? Kakak mau dong jajanan, kakak. Kan pasti kasihan kita sebagai kakak yang baik hati tidak sombong suka menabung. Lo lengkap bener gue, kurang dermawan aja. Itu yang gue ingat sampai sekarang. Itu TK ya. Kalau SD itu lebih banyak lagi, mohon maaf. Dia SD pulang terlambat, gue yang dicari, gue yang ditelepon. Pokoknya mak gue nih kalau nelpon, maaf ya mak, mak gue nih kalau nelpon, Sa, ade mana? Udah makan belum? Sa, ade mana? Udah makan. Kadang-kadang gue track recordnya udah tahu kalau mak gue tuh mau nelfon, kayak mak gue nelfon nih, gue mau ngomong ya. Dia one day dia nggak pulang sampai jam 2. Pulang sampai jam 2, lo kebayang kan paniknya gue, ntar emak gue nelfon gimana ya gitu, gue jawab apa gitu kan ya, dia belum pulang sampai jam 2. Gue cariin lah tuh sama mbak ya, dia cinta tuh ya kan. Ya kan? Dia ngurus lo dari kecil aja, jangan lupa. Gue makanya istighfar aja, emang salah. Dia ngurus lo dari kecil sampai gede, sampai minggat. Ya anjir. Enggak, awalnya gara-gara dia, terus gue ngomel. Gara-gara apa ya gitu ya? Yang dia buku ini ya? Enggak, stroller anaknya. Diapain? Yang mepet ke tangga, inget gak lo? Oh iya. Bukan stroller, apa sih? Enggak, baby walker. Iya. Yang kan dia di pinggir, di bawah tangga, terus gue bilang kan sempit kan, terus gue geser. Memang gesernya gue sih agak kayak, ngapain sih? Tapi bukan yang gue tendang sampai mental jauh 5 meter, enggak. Cuma kayak, ini apaan sih gitu kan. Terus dia mungkin nggak senang hati kali di situ karena baby walker anaknya kayak gitu. Gue tahu, tapi gue nggak tahu lo berantemnya gimana. Enggak ada, abis itu dia minta keluar, ya udah. Ditahan ya mama ya? Enggak ditahan pada saat itu. Karena mama udah kayak ya udah silakan kalau kamu keluar. Awalnya tuh nyokap gue tuh kayak suka baik hati tidak sombong dan suka menabung juga. Jadi kalau diminta keluar, ya udah jangan enggak nahan. Kalau dulu ya nahan, jangan, nggak usah lah Fit, nanti biar saya ngomong sama anak-anak gitu kan. Gue kan suka gelut sama dia kan beberapa kali gitu kan. Akhirnya keluar lah dia. Nih gara-gara dia minta keluar, mungkin kali ini ditahan kalau sama gue kali kan. Ternyata nggak ditahan, sorry. Mohon maaf, emak gue sekarang udah berpihak sama gue, udah sadar. Pelet lu kurang lama. Jadi gitu lah. Oh iya, tapi yang paling parahnya tuh karena dia ngomong tai. Kalau ya? Iya. Kan di bip aja ya. Iya. Ngomong. Sama buku lu. Emang gue sebenarnya gue yang iseng sih. Jadi gue nggak tahu buku apa lo gitu kan. Gini lagi baca. Mbak, kan gue iseng banget sebenarnya anaknya gitu. Mbak, ntar dimain kakak lo dibaca-baca bukunya gitu. Jadi lagi gini bukunya tuh gue ketoel-toel gitu. Dari kakak lo gitu kan. Dari kakak lo. Apaan sih?
gitu. Oh, I see. Itu juga gue ingat. Sebenarnya salah gue, coba gue kayak play victim aja. Emang gue kesel gitu kayak gue iseng dan gue kesel. Terus dia gitu. Dan dia kesel. Ya. Terus gue ngadu malu. Jadi Kak, buku lu ditepak dia. tapi ya udah, itulah singkat ceritanya gue nyari tuh. Ya balik lagi nih, dia nggak pulang jam 2. Oh iya. Balik lagi nih. Kembali ke laptop. Jadi balik lagi dia nggak pulang jam 2. Abis itu gue cariin sama mbak gue tuh pada saat itu. Gue cariin, terus udah lah, gue pikir nenek pasti mungkin gue cari dulu kali daerah sekolah kali ya, karena di rumah temannya juga nggak ada. Kebetulan nih, Cantika nih, mohon maaf nih, ya kan. Gue cari kalau Cantika nggak ada, ya kan, kemana nih orang nih, nggak ada. Cantika juga nggak ada kayaknya pada saat itu. Oh iya. Ya kan, cari lah sampai sekolah ya kan. Gue cari sampai sekolah, gue nemu-nemu di sekolah lagi main galaksin sama Cantika sama gengnya deh. Kesel gue tuh. Parah. Naik darah deh. Pulang kalau sekarang, kalau enggak lo di rumah. Pulang deh naik sepeda ke siang-siang, lo tau kan rambut Dora? Ireng banget parah. Rambut Dora segini, poni segini dengan lepek dan banjir keringat itu, pulang tuh. Apa yang nggak pernah lo lupain nih selama hidup sama mama ya? 24 tahun. Nggak mungkin nggak ada dong. Sih, sumpah belum ada gue. Oh iya. Apa sih? Jadi tuh gue lagi Iya, enggak, gue sampai sekarang pun kayak jadi tuh gue sekarang kalau habis nangis tuh gue ngantuk banget. Lalu tuh kayak nggak dia belajar juga ngantuk banget. Buka tutup, buka buku. tolong dong. It's a funny story. Enggak, itu enggak funny. Aib. Lu lagi suka main dipanggil. Sebel banget gue kadang. Kayak, enggak, gitu cariin mama, iya bentar, ya kan bentar lupa gue. Akhirnya benar-benar pulang lama, dikunciin, terus tiba-tiba, apa sih? Kak, gitu. Iya. Gue tuh dengan biasa, kakak baik hati tidak sombong suka menabung ini kan kadang-kadang suka, duh kasihan ya anak ya. Jangan dibuka. Terus tiba-tiba, mama VOC emang kayak gitu, anak kayak, jangan dibuka ada ya, gitu. Jadi ya udah kita nggak bukain, tapi dalam hati. Bagaimana kalau gitu ada sontek Indosiar ya didikan VOC, mohon maaf nih. VOC dan militer. Kak gede ketok pagar, kak bukain. Tapi gue juga pernah sama mama, tapi bukan dikunciin di luar. Jadi di pintu. Mama di depan pintu, iya gue nggak boleh masuk. Depan pagar. Oh, gue pernah dikunciin juga. Cuman dengan akal gue yang cemerlang, gue manjat. Tapi tetap aja nggak bisa masuk. Jadi tuh cita-cita Bella waktu masih kecil, masih banyak sebenarnya. Kayak waktu dia kenapa lagi sih dulu deh sama mama deh waktu itu deh. Kalau sama ayah, ini sebel. Kenapa? Bangunin tidur. Ayah. Bangun. Gue tuh kayak gimana didikan sih kita tuh antara VOC sama militer. Kan gue bilang VOC dan militer. Bangunin tidur tuh udah kayak orang beduk maghrib juga kalah sama nih. Masih sopan ya. Nggak, nih nggak. It's a funny story ya, funny story itu pasti kalian juga pernah lah. Jadi kayak tiba-tiba lagi belajar ngantuk, kayak kan. Terus kadang Bella tuh nggak mau belajar sama mama karena kalau belajar mama terus emosi ditanya dan emosian. Tanya jawab. Waduh, gue sebel banget sama kalimat itu, tau gak sih? Tanya jawab gak? Mau sama mama apa sama kakak? Sama kakak. Terus gue ekspresi gue, karena ya. Tapi apa lagi? Yang ayah sama gue ada gak cerita sama gue? Yang gak terlupakan? Apa ya? Gue kalau gitu lupa sih, Kak. Kalau sama lo ini mungkin di setiap gue lagi nggak ada uang gue minta, itu berkesan banget buat gue. Itu udah naluri ya. Kalau adik itu di mana-mana nih mau kakaknya lagi miskin nggak ada duit, apalagi ada duit, nganggapnya kakaknya tuh ada duit mulu. Tapi kan nikahan lo nih banyak orang-orang yang nggak ada ya. Maksudnya dari yang nikahan gue aja sebenarnya orangnya udah berkurang. Nikahan lo udah jelang 5 tahun pasti jauh kurang beberapa kan, apalagi kita baru kehilangan sosok om kan baru-baru ini, jadi kayak lebih kurang lagi gitu. Oke, tapi kan
di nikahan lo ini kan apa namanya udah banyak nih yang udah kayak pergi duluan ya kan, dan nikahan gue aja udah nggak ada andung. Kakek dua-duanya udah nggak ada gitu kan, jadi cuma waktu itu ada nenek sama andung hitam, almarhum andung hitam ya pada saat itu ya. Terus sekarang semuanya udah nggak ada nih gitu kan, baik dari nenek, almarhum andung hitam juga udah nggak ada. Itu gimana tuh lo ngelewatinnya? Sebenarnya sedih gitu loh, kayak dari kecil juga kayak gue nggak ngerasa punya kakek gitu loh. Gimana sih rasa punya kakek tuh gue nggak tahu gitu ya. Jadi ya sedih aja kayak ngeliat Rasya sekarang kayak deket sama atunya gitu, kayak gimana sih deket sama kakek tuh gitu loh. Terus habis itu kalau dari andong sama nenek tuh kayak ya sedih juga karena ya udah sekarang di pernikahan gue nantinya nggak ada sepuh. Iya. Gali ada nggak? Udah Gali? Gali tuh ada dari bokapnya, cuman 50-50 dia datang atau enggaknya gitu. Oh gitu. Karena waktu nikahan gue aja udah sepi banget sebenarnya karena nggak ada andung. Walaupun sebenarnya diwakilin sama andung hitam pada saat itu, tapi ini gue nggak ada juga. Sedih ya, andung hitam juga sekarang udah almarhumah juga ya kan, nenek juga udah nggak ada gitu. Yang biasanya tuh nenek tuh paling hektik tuh ya. Paling bawel tuh nanya ini udah belum gini gitu. Pada saat pengajian gue juga kayak gitu. Jadi memang kurang lengkap pasti, tapi ya udah dijalanin aja gitu. Cuman ya makin lama ya begitu lah, pasti makin berkurang kan. Ya kayak keluarga juga dari Mak Su almarhumah udah nggak ada juga, adiknya bokap juga udah nggak ada. Terus juga sekarang kalau dari keluarga mama, dari om pertama tuh nggak ada sih. Iya. Dari Pak Ade juga udah nggak, Pak Ade udah baru kemarin banget meninggal. Jadi mungkin kayak sebenarnya pernikahan gue tuh penutup sih dari mama ayah ya. Iyalah, gue anak terakhir. Pastilah anak terakhir. Terus kayak sebenarnya tuh rencana gue tuh sama mama kayak pengen semua adatnya tuh dipakai gitu. Cuma kan kalau mama kan nggak, karena mama banyak kan gitu kan, dari Aceh gitu. Itu kan cuman nggak diambil tuh semua. Lebih ke dari Sabang sampai Merauke ya sih kalau mama. Ya, karena mak gue tuh banyak banget, kalau ditanya tuh gue nggak tahu gitu ya. Medan masih campuran ada Padangnya. Jadi suntiang gue tuh emang agak-agak semi Padang gitu. Terus tadi mau ada malam bainai, cuman posisi kayaknya agak budgetnya masih kayak terlalu ngabisin budget gitu, lumayan gitu. Iya. Jadi kayaknya nggak perlu, dan mama juga kayak kayak ntar kamu takutnya kotor gitu kan, pengennya kan bersih gitu. Sebenarnya itu poinnya, cuman kayak nggak apa-apa gitu. Pengen, cuman kan kayaknya nggak tahu sih, emang ada beberapa orang katanya henna nggak begitu lama kok, tapi sedangkan kan gue jedanya seminggu. Nah gimana, nggak mungkin bersih total, nanggung ya, karena nanggung tuh kayak kotor kan ini. Udah pudar-pudar gitu kayaknya gitu. Nah tadi rencananya kan emang akad gue mau pakai adat Sunda dari bokap gue, dari nenek bokap ya. Nggak sih, gitu nggak sih ngomongnya? Kenapa? Dari nenek Sunda. Nenek, dari bokap. Dari bokap ya bener. Dan dari bokap tuh mau ambil Sunda tadi akad gue, cuman karena kebentrok sama waktu, jadi nggak bisa gitu. Nah waktu. Jadi akad polos, cuman akad selesai. Polos karena mepet banget. Karena kalau gue pakai pun bisa gue ganti baju tuh touch up pun jam 6. Sebenarnya juga kalau misalnya dipakai alat adat tepung tawar tuh juga sepuhnya udah nggak ada ya, Mama. Iya. Jadi nggak ada sepuh sama sekali. Siapa yang mau tepungin gitu? Biasanya tuh soal sepuh dari itu ganjil, tapi posisi ini nggak ada semua. Jadi ya gitu dulu, nggak usah pakai juga gitu loh. Kinda miss my old time. Kangen banget sih. Kayak ini jujur aja ya, kayak nih mungkin buat keluarga yang nonton juga kan nanti. Kangen loh masa-masa, maksudnya kita tuh masih lebaran di rumah andung atau di rumah nenek. Walaupun kadang-kadang kita pasti bagi dua dong waktu kan gitu kan. Kadang kita pertama ke rumah andung dulu sampai misalnya di rumah nenek udah oke nih, orang-orangnya udah mulai banyak yang datang, baru kita ke sana. Kadang kan di rumah andung kadang-kadang kan masih sepi nih. Masih sepi andung biasanya. Pagi kan cuma ada ucu doang. Terus nanti siang kita agak ke rumah bukan siang banget sih, mungkin dari jam 8 jam 8 jam 9 ya kita ke rumah nenek. Terus siang jam 1 jam 2 kita balik lagi ke rumah andung karena udah banyak yang ngisi nih, udah mulai ada sepupu, om, semua tante udah pada ngumpul situ. Kangen sih, sejujurnya kangen banget, walaupun ternyata pada saat itu
aktivitas itu sangat cukup bosan ya, maksudnya tiap tahun kita kok kayak gini-gini doang, ternyata wow cukup dirindukan sekarang gitu ya, datang ke rumah nenek gitu kan, apa andung gitu, ketemu sama keluarga, kumpul hahihi walaupun sebentar pada saat itu, tapi kangennya maksudnya kita masih kumpul-kumpul yang dimana itu belum ada kesibukan masing-masing, belum ada konflik segala macam, tapi kangen banget sih, maksudnya sejujurnya kangen banget sih. Kayak sekarang kan sepi. Kayaknya kayak gue ya udah, kalau misalnya gue lagi di Padang ya di Padang, kalau misalnya gue lagi di Jakarta ya ke rumah ayah. Tapi ya kalau ke rumah ayah kan hari pertama biasanya keluarga ayah yang datang tuh, ya kan. Terus keluarga mama biasanya datang, tapi kayaknya hari kedua deh, apa hari setelahnya lah gitu, karena mereka kan juga punya keluarga, gue bilang udah punya keluarga masing-masing gitu kan. Tapi gue sekarang tuh nggak tahu ya, sebenarnya ya mau lamaran deh gitu, jauh sih, tapi emang udah ada rencana gitu. Itu gue kayak ngerasa kayak apa ya, kayak selalu kayak kebayang effort mama sama ayah untuk kehidupan gue tau. Gue suka sedih tau kayak gitu. Jadi terus habis itu kadang kayak gue pernah mimpi juga kayak mereka berdua nggak ada gitu. Kapan mimpinya? Baru ini? Iya. Baru ini? Dan itu kayak bangun-bangun gue kayak nyariin kayak nyerang napas saya kayak gitu. Kalau ayah kan karena beda kabar kan, terus kayak kan dia karena suka batuk-batuk gitu kan, kayak biasa lah kalau gitu ya? Kalau kedinginan apa dia suka batuk gitu kan, kayak oh iya oke, ada dia orang hidup. Gue panik banget gitu. Karena malah lagi parah ya, waktu itu pada saat gue mimpi gitu, gue kebangun tengah malam, gue mau keluar nggak tahu kenapa gue takut gitu, kayak gelap banget, takut deh, kok nggak ada suara gitu. Gue bangun, mah ya kemana gitu, gue karena main gitu tau gak sih. Jujur banget emang belakangan ini gue selalu menerima kabar yang kurang enak, dari mulai Galih pertama ya, terus sampai apa lagi sih selanjutnya, pokoknya berentetan deh, ada yang sakit, ada yang meninggal, terus habis itu nggak lama gue sakit, habis itu sebelumnya tuh si Rasya, tapi si Rasya sakitnya kan cuman kayak bentar dong, bapil, oke gitu dong. Terus nggak lama gue yang sakit, terus habis itu Galih lagi, habis itu nggak lama om gue gitu, jadi kayak banyak banget yang wow gitu, kok nerima kabarnya berentetan nggak enak ya gitu maksudnya. Kadang-kadang tuh gue kayak suka banget ngeliat di TikTok atau di IG tuh, kayak suka ngeliat video-video yang tempo dulu, lu tau gak sih zaman-zaman tempo dulu tuh, Jakarta tahun 1994, gue baru lahir nih anjir gitu kan lu suka nonton kayak gitu. Lu suka nonton gak sih? Demi apa? Lu juga suka nonton? Lu juga suka nonton? Oh my god, itu guys ya Allah, kalau kalian itu gak tau kenapa, mungkin kayak bagi kaum Gen Z kayak kita berdua tuh kayak itu memorable banget tuh, kayak wow ya gila nih, tahun 1994 nih gue baru lahir nih gitu kan, tahun 2000 nih gue baru. Lu bayangin Kak, lu tuh masih baru lahir, gue tuh kayak gue belum ada. Tapi tuh kayak gue tuh nggak tahu ya, kayak gue cerita sama mama, iya itu tuh kayak bukan, gue nggak pernah bikin diri gue reinkarnasi ya, cuma kayak kok gue kayak reinkarnasi ya, kayak gue tuh kangen di masa itu, padahal gue nih belum pernah. Iya I know gue kangen deh di masa ini, kayak orang tapi kan gue belum ada gitu loh. Tuh ya kan, tapi kangen, aneh banget sih ya kan. Iya. Tapi iya kalau gue yang ngerasain. Iya, oh my god. Itulah ya adik kakak. Pas itu udah kayak lu fix gue aneh deh ya. Enggak gitu. Tapi emang enggak tahu kenapa kayak, tapi kalau ngeliat back to 90s itu kan sebenarnya agak tua ya. Maksudnya 80-an kan kayak 90 oke lah. Back to 80s itu kan kayak agak jauh ya, jauh sebelum gue lahir gitu kan. Kayak mak gue masih muda juga. Tapi kayak gila, ini zaman dimana peradaban belum yang secanggih sekarang, jauh banget. Terus yang orang-orang masih di jalan masih sapa, masih enak-enakan. Kalau sekarang tuh jalan kita ketemuan tuh dicurigain kan, ini orang maling ya kayak gitu kan. Kalau dulu tuh kayaknya nggak ada ya kayak gitu ya, jadi masih enak gitu. Terus mobil-mobil masih sepi, jadi kayak wow gitu.
Iya, ternyata lo juga ngerasain ya? Iya, terus kayak ya gue kayak gue seneng banget di masa itu kayak masih belum ada. Tapi gue mau nanya nih, kan lo mumpung lo mau merit nih.